Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halisa Insyalla Putri Syadifa dengan NIM N1012299. Baik, pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yaitu beta blocker. Sebelumnya mungkin kita harus tahu dulu apa itu beta blocker. Jadi beta blocker itu adalah golongan obat yang bekerja melalui mekanisme penghambatan reseptor adregenik di beberapa organ seperti jantung, pembuluh darah perifer, bronkus, pankreas, dan juga hati. Beta blocker ini merupakan pengobatan lini pertama untuk mengendalikan denyut jantung dan mengurangi atau mencegah timbulnya gejala pada gangguan kardiovaskular arteri koroner stabil. Beta blocker ini memiliki peran dalam pengobatan kardiovaskular dan juga non-kardiovaskular pada terapi angina, aritmia, congestive heart failure, hipertensi, infark miokard, dan profilaksis perdarahan visceral. Selanjutnya, untuk beta blocker ini, jenis blokernya terbagi menjadi dua, yaitu kardioselektif dan juga non-selektif. Untuk kardioselektif ini, reseptor beta terdiri dari beta 1 di jantung, beta 2 di berbagai organ yang mengontrol beragam aktivitas metabolisme dan menginduksi relaksasi otot jantung. Ketika beta 1 dan juga beta 2 berikatan, maka akan menghambat efek inotropik dan kronotropik jantung dan menyebabkan penurunan laju jantung, di mana inotropik itu berperan dalam kontraksi otot jantung, sedangkan kronotropik itu berperan dalam laju denyut jantung. Beta blocker ini menurunkan tekanan darah melalui penurunan renin dan juga cardiac output yang akan menghasilkan perbaikan angina setelah penggunaan beta blocker karena efek kronotropik dan inotropiknya tadi itu memicu penurunan kebutuhan oksigen. Untuk obat-obat jenis kardioselektif itu ada bisoprolol, atenolol, metoprolol, esmolol, dan juga betaxolol. Untuk bisoprolol ini biasa disebut bisoprolol hemifumarate. Dia itu antagonis reseptor beta 1 yang mempunyai sifat kardioselektif yang kuat. Dengan dosis awalnya 5 mg per hari dan dosis maintenance atau untuk mempertahankan efek obatnya itu 5-20 mg per hari. Untuk atenolol, mekanisme kerjanya dengan cara menghambat atau menyekat beta 1 adrenoreseptor yang selektif bekerja pada reseptor beta 1 di jantung. Diberikan dosisnya 25-100 mg per hari. Selanjutnya, untuk beta blocker non-selektif, yaitu agen yang non-selektif akan berikatan dengan reseptor beta 1 dan juga beta 2 dan menginduksi efek antagonis melalui kedua reseptor. Biasanya jenis obat non-selektif ini untuk penanganan hipertensi portal pada pasien sirosis hati, menurunkan tekanan portal melalui dua mekanisme, yaitu penurunan luaran jantung melalui hambatan beta 1 adregenik dan mengurangi aliran darah portal melalui hambatan beta 2 adregenik. Jenis obatnya ada propanolol, carvedilol, nadolol, timolol, pindolol, dan juga labetalol. Untuk propanolol ini mampu mencegah perdarahan varises pada pasien sirosis hati. Untuk dosisnya 20 mg sampai 160 mg per 12 jam. Untuk carvedilol itu memiliki aktivitas tambahan, dia itu menghambat reseptor alfa 1 sehingga memiliki efek vasodilatasi dan kronotropik negatif yang memicu penurunan tekanan darah dan laju nadi. Dosis yang diberikan itu 6,25 sampai 12,5 mg per hari. Selanjutnya di sini kita masuk untuk praktikum beta blocker. Tujuan percobaannya itu untuk mengamati dan memahami efek dari beta blocker pada sistem kardiovaskular, terutama efek dari beta blocker pada latihan yang menginduksi takikardi. Di mana takikardi itu peningkatan denyut jantung lebih dari 100 kali per menit. Untuk probandus itu pria yang sehat, usianya 20-40 tahun, yang telah diberikan informed consent terlebih dahulu bahwa akan berpartisipasi pada percobaan ini. Kemudian semua probandus harus dalam keadaan sehat, baik dinilai dari riwayat medisnya dan juga pemeriksaan fisik. Tiap probandus ini akan menerima dosis oral propanolol dan juga placebo dengan 200 ml air. Untuk alatnya itu yang pertama ada lembar persetujuan, timbangan badan, kemudian ada stopwatch,
bangku Harvard, tensimeter, stetoskop, dan juga metronom. Untuk bahannya ada air minum, kapsul propanolol 20 mg, dan juga kapsul placebo. Untuk metodenya, setelah probandus memenuhi kriteria dan juga telah diberikan informed consent, sebelum dimulai latihan fisiknya, akan diukur denyut nadi dan juga tekanan darahnya terlebih dahulu. Setelah itu, probandus ini akan berjalan naik turun bangku Harvard selama 4 menit, kemudian tekanan darahnya diukur setelah melakukan latihan fisik, kemudian beristirahat 20 menit, setelah itu akan minum salah satu obat, yaitu placebo atau propanolol, dan istirahat selama 60 menit. Kemudian ulangi lagi latihan naik turun bangku Harvard-nya, dan juga diukur lagi tekanan darah dan denyut nadinya pada 60 menit dan juga 80 menit setelah probandus meminum obat. Kemudian untuk tabel hasilnya mungkin bisa dibuat seperti ini: identitas, riwayat penyakitnya, obat yang diminum, propanolol atau placebo, terus laju pernafasannya, tekanan darah sistolik, diastolik, dan juga nadinya. Kemudian untuk hasil percobaan efek beta blocker pada sistem kardiovaskular pada sukarelawan sehat, itu diukur tekanan darahnya, nadi, laju nafas, dan juga efek samping pada sebelum latihan, kemudian setelah latihan, 20 menit sebelum minum obat, dan pada menit 60 dan 80 setelah minum obat. Baik, sekian dari pemaparan materi micro teaching pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih.